Tangan Scoopy starter kasar teman-teman. Ini keluhannya, ini motor biasa masuk lahan sawit ya teman-teman, dengan berbagai lahan apa jalannya ini kotor banget. Motor ini katanya sebulan yang lalu dibongkar. Setelah sebulan dibongkar enak, habis itu nggak hidup lagi dan dibawa ke tempat saya. Coba kita cek, kita kunci kontak. Untuk rotanya hidup, bong dengung bagus, tapi untuk cek engine-nya nyala teman. Coba cek. Nah, hidup ya. Coba kita hitung kedipannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kedipan ya. Biasanya kalau untuk kedipan 8 tuh sensor TPS ya teman. Sensor TPS di bawah sensor ISC ini teman-teman. Coba kita bongkar aja. Masalahnya untuk motornya udah nggak karu-karuan kayak gini ya teman-teman. Kita bongkar untuk sensor TPS nya. Sensor TPS yang baru coba kita colokin sebelum kita bongkar untuk kabel-kabelnya teman-teman. Mana tahu sensor TPS nya yang rusak, kan kita belum tahu. Mending kita colokin dulu yang baru, sensor TPS yang baru. Dan coba kita tes lagi apakah masih kedip-kedip setelah diginikan. Nah, kita pasang gini dulu ya teman-teman. Kita cek, kalau umpamanya udah nggak kedip-kedip berarti emang sensor TPS nya rusak teman-teman. Kita kunci kontak on. Udah nggak kedip-kedip tapi belum bunyi ya teman-teman. Coba kita pasang aja untuk sensor TPS nya ini. Bensinnya juga habis. Untuk sensor TPS nya udah nggak bunyi, udah nggak kedip-kedip lagi ya, menandakan yang kita ganti ini memang sensor TPS nya rusak ketika kedip-kedip itu. Oke, ini untuk sensor TPS nya kita buka pelan-pelan. Motor udah nggak pernah dirawat, yang penting dingin. Katanya sih habis bongkar mesin, habis itu mati lagi nggak hidup. Susah. Nah, ini sensor TPS yang lama, akan kita pasang sensor TPS yang baru. Oke, untuk sensor TPS sudah terpasang. Busi tadi sekalian udah saya ganti. Bensin saya belikan 2 liter. Kita kunci kontak on. Tekanannya 40 ke 3940 lah teman-teman. Coba kita tes hidup. Mudah-mudahan bisa. Hidup teman-teman. Masaknya udah nggak karuan, tapi kan kemarin katanya sebulan yang lalu habis lemer, jadi kita hidupkan tanpa knalpot dulu teman. Kalau umpamanya kita hidupkan tanpa knalpot masih berasap, kita langsung bongkar mesin. Tapi kalau umpamanya kita hidupkan tanpa knalpot nggak berasap, berarti sisa-sisa oli yang ada di knalpot sebelum dibongkar. Ini dihidupkan tanpa knalpot. Oke, ini untuk Scoopy kemarin tuh pistonnya udah kayak gini ya teman-teman. Dan ring stop setnya yang di sini biar center tuh nggak kepasang. Alah. Oke, ini udah kita benerin. Untuk pistonnya katanya habis lemer, tapi kok nggak ada tulisannya lemer overseas berapa.
Dan untuk ring-ring stop di sini nggak ada ya. Ring centernya 1, 2, 3, 4 nggak terpasang semua. Dan untuk pistonnya emang udah gores kayak gini. Dan untuk boringnya juga udah gores. Otomatis ini kita lemer lagi. Ini saya bingung, bisa jadi topset nggak diganti sebelumnya ya, cuman kasih lem red. Ini nanti kita akan ganti, mungkin klep juga kita akan ganti teman-teman. Ini kita bongkar, kita lemer, belikan topset. Oke, kita tes. Kalau untuk stang share masih bagus ya teman-teman, nggak bermasalah. Ini kita bongkar aja dekselnya, kita lihat klepnya. Oke, untuk deksel udah kebuka. Kayaknya untuk klep masih bagus teman-teman, masih tebel. Untuk klep masih tebal. Dan kayaknya juga bocor dari sini juga teman-teman. Ini hitam basah ya, di bagian sini tuh hitam basah, tandanya seal cap tuh jebol. Dan ini udah agak lower. Coba bos klepnya. Kalau ini masih bagus, rapet, masih padat. Masih padat teman-teman. Bos klepnya masih padat. Bos klepnya masih padat. Ini berarti cuman kita sekir aja dan ganti seal klepnya yang asli. Dan kita akan pergi ke toko, kita cari ini, diukur dulu. Ini pistonnya katanya habis lemer kok nggak ada tulisannya, atau cuman ganti piston standar aja. Ini yang kita belum tahu. Oke, kita bawa ke tukang lemer, kita belikan piston. Sementara boringnya kita letak ke tukang lemer. Dan untuk belikan piston, ini udah kita sekir ya teman-teman. Maaf tidak kita rekam karena untuk nyekir klep memang agak lama. Dan udah kita bersihkan, udah kita ganti untuk seal klepnya semuanya, tinggal kita pasang teman-teman. Untuk pemasangan per klepnya usahakan yang agak rapat tuh di bawah ya teman-teman. Nah ini kan agak rapat tuh, ini di bawah. Pasang aja langsung. Pas tetap, taruh lagi. Pas tetap di kanan sebagai atas kebocorannya. Akan kita tes kebocorannya teman-teman. Dikit aja. Mantap teman-teman. Tadi X, ini in. Oke, nggak bermasalah. Untuk sirkir klepnya udah berhasil, tinggal kita pasang ayam-ayam atau piano klepnya. Pemasangan di bagian deksel ini ya teman-teman. Untuk kita harus teliti ya teman-teman. Setelah sekir klep, kita cek untuk noken asnya, kita cek lahar-laharnya goyang nggak, masih bagus nggak. Dan untuk diskompresi, untuk diskompresinya masih balik-balik enggak, untuk pernya masih main enggak, ini teman. Ini lihat ya teman, diskompresinya ini. Nah, ini masih bagus enggak, masih datar enggak atau kemakan enggak, ini masih bagus. Dan setelah kita cek untuk piano klepnya, ternyata sistem diskompresi bagian X-nya ini udah kemakan. Dan untuk laharnya juga udah goyang. Ini yang menyebabkan nanti kalau kita pasang bunyi kletek gitu kan teman-teman. Dan untuk starterannya biasanya berat. Ini motor sebelumnya starternya panjang ya teman-teman. Itu biasanya klepnya bocor. Setelah kita sekir klep, ternyata diskompresinya udah kemakan bagian piano klepnya. Dan untuk laharnya, lahar noken lahar ayam piano klepnya juga goyang. Jadi untuk mekanik tuh harus teliti dalam pembongkaran dan penggantian ya teman-teman. Nanti takutnya umpamanya apa ada kesalahan, kita juga yang kena. Setelah kita belikan piano klep yang baru, nah ini rapat, ini diskompresinya modelnya kayak gini. Oke, udah bagus semua, tinggal kita pasang lagi teman-teman. Untuk bagian deksel udah terpasang semua, piano klep udah terpasang semua, bagus.
sekir klep berhasil. Dan untuk blok silindernya udah kita lemer, udah kita ambil tadi sama tukang lemernya. Oh, persis 25 ya teman-teman. Berarti yang katanya ownernya sendiri habis lemer sebulan yang lalu tuh nggak dilemer teman-teman, cuman dibuka ganti ring atau ganti piston, kita nggak tahu. Yang jelas ini pun dilemer juga. Seharusnya kan 25, kalau 25 ya sekarang 50, kalau naiknya 25 ya. Ini pas 25. Dan untuk lemerannya juga rata bagus. Oke, langsung kita pasang aja. Sebelum kita pasang, kita buka apanya, bekas-bekas packingnya ini. Setelah bagian blok silinder udah kita bersihkan bekas-bekas packingnya, kita akan bersihkan bagian sini teman. Ini udah bersih. Oli udah kita kuras, dan pastikan untuk saringannya ini buka aja ya teman-teman. Saringannya ini sangat kotor banget, takutnya kalau nggak buka ini udah mampet ya. Kita bersihkan aja. Nah, lihat, tutup saringannya. Ini kalau umpamanya bongkar mesin, jangan sampai lupa di bagian saringannya ini juga dibersihkan teman-teman. Nanti malah kita juga yang kena nama kita. Bengkel kan. Saringannya bengkel sebulan katanya nggak ada bekasnya, berarti cuman diganti piston. Nah, saringannya pastikan bersih. Dan untuk lubang-lubang oli ini kita bersihkan. Ini yang langsung ke stang seri ya teman. Ini yang langsung ke pompa oli. Kalau ini kita embus pakai kompresor, tahu teman. Nah ini tujuannya langsung ke pompa oli, tembusnya ke saringan ini teman. Tahu teman. Nah, anginnya ke sini nanti. Coba kita tes ya. Ya teman-teman, gimana cara kalian? Ah, ya kan, gerak-gerak kan anginnya. Pastikan ini bersih semua. Blok silinder, deck dan yang lain-lain. Oke, udah bersih semua. Kita tinggal pasang untuk piston, blok silinder dan lain sebagainya. Oke, setelah kita bersihkan untuk jalur olinya, kita pasang pistonnya. Pastikan untuk pemasangan ringnya tidak saling berhadapan di bagian sambungannya ya teman-teman. Untuk pemasangan ringnya mungkin teman-teman juga bisa sendiri atau malah lebih pintar daripada saya. Setelah itu, ini kan sebelumnya ring centernya ini nggak kepasang ya teman-teman. Dari bengkel sebelumnya setelah kita bongkar kemarin, ini kita belikan sekalian. Masalahnya ini fungsinya sangat vital ya teman-teman. Kalau pamannya nggak pasang, nanti bloknya agak mereng ke kiri, mereng ke kanan atau apa, itu yang menyebabkan gampang berasap lagi. Ini jangan sampai disepelekan teman-teman. Walaupun kayak gini, ini sangat vital sekali. Di bagian sebelah sini semua. Dan untuk packingnya kita belikan yang bagus sekalian. Tidak usah dilem. Kalau umpamanya ini udah bersih dan packingnya bagus, nggak usah dilem. Yang dengan catatan bekas packingnya ini udah bersih semua ya teman. Nah, bagus semua. Oke, untuk packing udah terpasang bagus, piston udah terpasang bagus. Kita olesi oli dulu bagian ringnya, dan kita olesi lagi di bagian blok silindernya teman-teman, untuk pelumasan pertama ya. Pastikan bersih semua, tidak ada lagi bekas packingnya. Ayo kita pasang.
Oke, sambil kita goyang-goyang teman. Jangan lupa untuk temengnya. Ini harus hati-hati, jangan sampai mereng, nyelip atau apa. Dan untuk pen pistonnya jangan sampai lupa ya teman-teman. Ada pernah kejadian bawa bengkel ternyata pistonnya nggak kepasang, jadi hati-hati ketika mau pasang piston, pastikan semua terpasang semua. Pas, mantap. Dilap lagi. Tidak perlu dilem ya di bagian packing blok yang belakang. Roll temengnya. Top setnya. Pin centernya. Ini harus dipasang, kalau nggak dipasang takutnya mereng menyebabkan bocoran. 2 buah ya, 2 buah belakang, 2 buah tengah ini. Nah, pastikan bersih semua, tinggal kepasang dekselnya teman-teman. Ambil dekselnya, pastikan udah bersih semua. Nggak usah perlu dilem karena packingnya juga baru. Lagian juga nggak radiator. Kalau apa radiator juga nggak boleh dilem juga ya. Kalau terlalu banyak lemnya takutnya malah bocor. Oke, tinggal pasang bautnya teman-teman. Ada ringnya ini 4. 1 2 3 4. Satu, 2. Untuk kencangin bautnya dengan cara menyilang ya teman. Sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Jangan sini gini. Menyilang modelnya. 1 2 dikira-kira aja. Oke, setelah terpasang semua untuk temeng, deksel dan udah kencang semua bautnya, oli udah kita kasih, tutup businya udah kita copot dulu. Kita akan tes pompa olinya teman, apakah naik atau enggak. Untuk olinya kita putar pakai bor, kita dekatin dari sini ya teman-teman. Aman teman-teman, oli udah naik, berarti sudah berhasil ya. Kalau tuh apanya tinggal kita pasang. Untuk tutup mesinnya, kap tutup mesin kita belikan langsung. Kita tes untuk tutup dekselnya, pastikan untuk lubang ini tembus ke lubang sini ya teman-teman, jangan sampai sumbat. Kalau umpamanya sumbat takut sininya malah haus nanti. Lubang oli dari sini yang nyembur ke bagian klep-klep ini teman.